Oke, baik. Selamat pagi anak-anak kami. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar dengan topik tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi bersama. Ya, nanti Bapak akan pandu dari laptop, dari YouTube, nanti kita nyanyi bersama ya nak. Oke, kita nyanyi bersama, lagunya nanti doanya dipimpin oleh Cika ya nak. Kita dengarkan. Mari kita berdiri sambil bernyanyi. Penuh penghayatan akan rahmat Tuhan. Bersambung Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, asalmu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, ku tak pernah kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ku tak pernah kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu terima kasih nak, silakan duduk. Oke, baik. Masih ingat pembelajaran kita terakhir tentang perumpamaan? Masih? Kita belum tahu apa itu perumpamaan? Apa itu perumpamaan?
ketika baik, terima kasih, jawaban yang baik. Bapak coba melengkapi. Jadi perumpamaan adalah cara Yesus mengajar menggunakan hal-hal sederhana, mengumpamakan, mengibaratkan dengan hal-hal konkret dari kejadian hidup kita sehari-hari untuk menggambarkan kerajaan Allah. Itulah perumpamaan. Jadi kalau kita ikuti pembelajaran kita, pertama di bab pertama kita mempelajari tentang Yesus mengajarkan apa itu kerajaan Allah. Lalu Yesus mengajarkan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Artinya Yesus menggunakan suatu perumpamaan yang berangkat misalnya tentang kehidupan misalnya dari seorang petani. Yesus mau menggambarkan bagaimana kita kerajaan Allah itu ibarat benih misalnya. Benih yang jatuh. Bagaimana kita membayangkan benih? Tentu perlu dipupuk, perlu dikasih air, perlu dibersihkan supaya benih itu dapat bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Nah, begitu juga iman kita mesti seperti itu. Kita harus bisa juga merawat iman kita. Bagaimana cara merawatnya? Ya kita terlibat aktif, pergi ke gereja, selalu baca firman, berdoa, melakukan hal-hal baik, mendengarkan nasihat. Itulah bagian kita menyirami kembali iman kita supaya hidup kita bertumbuh, berkembang seperti layaknya sebuah tanaman yang akan menghasilkan buah. Pada hari ini Bapak akan mencoba bersama, kita akan mendalami tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Dari perumpamaan itu Yesus mencoba mengangkat lagi, membawa pada suatu peristiwa agar orang-orang lebih memahami. Karena kadang-kadang perumpamaan tidak cukup membantu orang untuk memahami apa itu kerajaan Allah. Maka Yesus mencoba dengan menggunakan mujizat. Melalui mujizat ini diharapkan para murid atau kita semua sungguh-sungguh percaya bahwa Allah memang betul-betul menyayangi kita. Itulah yang akan mau kita perdalami pada hari ini berkaitan dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan mujizat dan tindakan. Lalu diharapkan nanti kita juga bisa meneladani mewartakan kerajaan Allah itu juga dengan tindakan seperti Yesus. Tidak hanya cakap doang, tidak hanya mendengarkan sabda terus selesai, tetapi kita juga harus bisa melaksanakannya. Kita harus juga membantu seperti Yesus, menolong orang, kita juga harus menolong. Nah, itu yang diharapkan dari kita, bagaimana kita juga harus bisa menjadi pewarta, melanjutkan karya Yesus. Baik, anak-anak kami, sebagai salah satu usaha kita, upaya kita untuk lebih mempraktekkan mewartakan kerajaan Allah dengan menolong sesama, kita akan berdialog, berwawancara dengan orang yang mengalami kesulitan. Dan kita akan bertemu dengan seorang pedagang asuhan di pinggiran flyover di Simpang Pos. Baru kita melihat bagaimana kehidupan mereka sesungguhnya. Kita ingin lebih dekat, kita ingin lebih tahu orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita bukan hanya melihat dari jauh, tapi kita mencoba mendekati, memahami apa sesungguhnya kehidupan mereka, apa yang mereka alami. Ya, bisa ya namanya. Nanti kita akan berdialog, berkomunikasi dengan salah satu pedagang di sana, orang kecil yang sehari-harinya hidupnya hanya menggantungkan yang menjual rokok, apalagi berada di suasana di tengah kepadatan lalu lintas. Bisa kalian bayangkan untuk mencari kehidupan dengan cara harus menjual di tengah kepadatan lalu lintas, yang mungkin akan membahayakan. Kita akan bersama-sama berdialog dengan
salah seorang pedagang di sana ya. Oke, tunggu ya. Oke, agak besar nanti ya suaranya ya. Kedengaran enggak ya? Nggak sedikit ya, biar dekat suaranya. Oke, boleh sambil duduk ya. Sambil duduk. Nggak ada itu, nggak ada. Jadi ya apapun yang berat harus kita ya kalau ada berat ya baru kita buang makan kita. Apapun rencana orang sama kita sekali kita begini gini, apapun kata orang kita mesti mendengarkan itu. Makanya kita nggak bisa mengusap orang, kita nggak mau kita bisa jualan, ya. Ya. Nah, baik anak-anak kami, bagaimana perasaan atau hal apa yang setelah melakukan kegiatan wawancara dialog dengan salah seorang bapak dari asuhan, apa yang bisa kalian ceritakan? Yang pertama, coba mungkin kita membagikan sedikit profil tentang bapak itu, siapa namanya, dia tinggal di mana, coba ceritakan orang yang kalian wawancarai. Dia bernama Pak Lemon, Senturi. Kemudian dia merupakan seorang pembuat tisu dan aqua di bawah flyover. Kemudian itu katanya dia tinggal di kosan di Sekalingkar. Oke, baik. Bagaimana keadaan bapak itu, Cika? Bisa kamu ceritakan sedikit? Dia salah satu disabilitas. Oh, dia disabilitas. Dia tunadaksa, Pak. Oh, tunadaksa. Bagaimana kondisi tubuhnya? Untuk bagian atasnya kayak kita barunya, tapi untuk kakinya itu dia agak jadi gerabah bapaknya. Jadi di jalan pun agak susah. Oke, jalan agak susah. Nah, Teta, apa yang bisa kamu bayangkan, bisa kamu bagikan dari pengalaman bercerita, berdialog langsung dengan Bapak Filemon? Apa yang bisa kamu contoh, kamu teladani dari Bapak Filemon? Bapak itu bisa keras Bapak itu yang dimana dia selalu berkata bahwa walaupun kita seorang disabilitas, dia itu tidak pernah patah semangat, dia tidak pernah minder kepada orang-orang yang lebih sempurna dari dia. Jika mungkin apa yang bisa, inspirasi yang bisa kamu dapatkan dari pertemuan dengan Bapak Filemon? Ya, dia sudah tadi dia semangat karena walaupun dia disabilitas. Saya juga bisa mencontoh dari dia kan, karena dia bilang dari keadaannya itu dia nggak mau kayak misalnya nggak minta atau apalah perlu sama orang lain gitu. Dia mau berusaha, dia mau bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Baik, dia mau mandiri, dia tidak malu, dia berusaha untuk menghidupi dirinya. Inilah nilai yang mungkin bisa kalian petik, bahwa banyak orang-orang di luar sana yang memang masih sangat membutuhkan pertolongan,
kadang-kadang juga kita diajak dilatih untuk bisa lebih mandiri, untuk bisa seperti Bapak Filemon harus berani untuk melakukan hal-hal yang baik, dan kita juga harus belajar untuk empati membantu orang yang berada di sekitar. Bahwa banyak sekali itu Bapak Filemon adalah salah satu contoh kecil, masih banyak lagi orang yang memang kehidupannya jauh berkekurangan dengan yang kita alami. Maka kita juga perlu membantu. Itulah inspirasi yang bisa kita dapatkan dari kisah Bapak Filemon. Terima kasih anak atas sharing pengalamannya. Baik, kita coba lihat teks kitab suci, kita mencoba mendalami arti mujizat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita mencoba, tadi kita sudah melihat dari pengalaman Bapak Filemon. Sekarang kita mencoba menggali dari kitab suci. Dari sana kita mencoba mendalami apa sebenarnya itu mujizat dan untuk apa Yesus mewartakan alam menggunakan mujizat, dan mengapa mujizat itu dilakukan Yesus. Mari kita mencoba, silakan membaca teks kitab suci dari Matius bab 9 ayat 18 sampai 35 secara bergantian. Mulai dari kita. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atas
Baik, setelah kita membaca teks kitab suci dari Matius bab 9 ayat 18 sampai 35, Bapak coba membaca sekali lagi secara sekilas supaya kita lebih bisa memahami teks ini. Matius bab 9 ayat 18 sampai 35. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anak-anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu mereka menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan yang mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kepada kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada. Baik. Nah, teks bacaan tadi. Mukjizat apakah yang dilakukan Yesus dalam bacaan tadi? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, mengusir setan. Itulah kenapa membangkitkan orang mati disebut mujizat. Secara manusia itu tidak mungkin, tapi Yesus melakukannya. Menurutmu, mengapa Yesus mau melakukan mujizat? Sudah mati ya, sudah mati lah. Tapi kenapa Yesus membuat mujizat dengan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit? Apa tujuan Yesus? Untuk membuat orang-orang percaya pada Allah. Kita mengapa? Betul sekali.
dua jawaban pilihan. Satu, untuk Allah menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa atas hidup manusia. Apapun tak ada di mata Allah, tidak ada yang lebih hebat manusia. Yang kedua, tadi jika mengatakan Allah mau menunjukkan kasihnya kepada manusia. Itulah jawaban yang kedua. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita petik, kita teladani dari kisah Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati? Apa harus membangkitkan orang mati? Jika, nah, kira-kira apa yang bisa kita teladani dari karya Yesus ini? Kita nggak bisa berubah apapun dalam kita, tapi kita bisa membantu semampu kita. Misalnya orang-orang yang ada di perjalanan sana. Teta, apa yang bisa kita teladani dari kisah Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati, dan membuat orang yang buta jadi hidup? Kami sih Pak, dengan tadi membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, atau membantu orang-orang sebentar yang misalnya buruk atau yang Oke, baik, terima kasih. Dua jawaban yang baik. Artinya kita memiliki sikap seperti Yesus yang tidak hanya berkata-kata, tidak hanya melihat, tetapi kita langsung melihat orang-orang yang berbutuh, apa yang membutuhkan, kita membantu mereka semampu kita. Kalau kita, apa yang bisa kita bantu? Hal apa yang bisa kita lakukan? Misalnya contoh, ada orang yang lagi kesulitan, yang misalnya pembunuh, apa yang bisa kalian bisa lakukan kepada mereka? Deta? Kalau aku sih Pak, misalnya kayak contohnya Pak Filemon yang saya tadi itu, aku kayak mikir gimana kalau misalnya itu dikasih misalnya beras atau kebutuhan makanan yang mungkin bisa membantu dia untuk sedikit meringankan. Terima kasih. Ketika kalian berpikir untuk membantu, itu sudah suatu kebaikan. Berarti kita sudah meneladani Yesus. Berpikir memiliki rasa empati, rasa belas kasihan kepada orang yang mungkin berkekurangan, lebih kurang dari kita, maka di sana sebenarnya sudah tumbuh kerajaan Allah dalam diri kita. Baik, anak-anak kami, dari kisah bagaimana dialog atau pertemuan kalian dengan Bapak Filemon, dengan baca Injil yang barusan kita baca, dan juga pendalaman-pendalaman tadi, Bapak akan menyampaikan beberapa poin berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mujizat. Mujizat adalah cara Allah mewartakan kerajaan Allah, sekaligus juga Allah ingin menunjukkan seperti jawaban kita bahwa Allah lebih berkuasa. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia lebih berkuasa atas hidup kita. Apapun yang kita minta kepada Allah dengan penuh iman, sama seperti orang yang buta tadi, Allah akan mengabulkan. Jadi Allah berkuasa atas seluruh hidup kita. Itu poin pertama. Jadi mujizat menunjukkan kuasa Allah atas hidup manusia, dan dengan itu kita juga tidak perlu ragu dengan takut atau cemas dengan hidup kita. Kita harus percaya betul bahwa Allah bisa membantu kita, seperti dalam lagu pengantar tadi. Mujizat itu nyata. Jadi kita harus percaya dengan tadi kisah Injil tadi. Kita juga harus betul-betul berani untuk meletakkan semua harapan kita, kesulitan kita kepada Tuhan.
sama seperti orang yang buta dan orang yang mati. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Asal kita punya iman, itu tadi dari bacaan tadi. Yang penting yang pertama adalah kita memiliki iman. Iman itu apa? Iman itu adalah kepercayaan. Pasrah sama Tuhan. Pasrah bukan berarti kita dunia, tapi kita percaya menyerahkan diri pada Tuhan bahwa Tuhan akan membantu. Dan tidak hanya ini besok, tapi kita tetap percaya. Kita tetap berdoa. Kita tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Itu saja yang Tuhan minta. Yang kedua, melalui kisah-kisah mujizat itu, Yesus juga ingin menyadarkan kita bahwa kita juga harus menjadi saksi Kristus, murid Kristus. Kita harus juga membantu orang lain. Kalian sudah mendorong itu salah satu bentuk kita mencoba lebih dekat. Kita tahu apa yang dialami oleh kita. Itu sudah salah satu bentuknya. Suatu saat pun kita harus seperti itu. Kita harus juga ketika orang ada mengalami kesulitan, kita perlu dekat, menyapa mereka. Menyapa juga sudah salah satu cara. Setelah menyapa kita cuma mungkin menggali, bertanya, mengapa seperti ini? Karena kata pepatah mengatakan ketika kita semakin mengenal, kita akan mengenal. Lalu yang berikut, kita juga bisa memberikan hal-hal yang bisa kita bantu. Nah tadi seperti kata kita, ada gimana ya bisa mengurangi? Mungkin ada beras dari rumah, minta tolong kepada orang tua, kita bagikan. Mungkin 1 kilo makan sehari, tapi itu sangat memulihkan bahwa dia diperhatikan, dia dibantu, dia merasa bahwa ada orang lain yang membantu dia. Jadi itulah poin kedua, kita diajak oleh Yesus untuk mau membantu orang lain yang kesulitan. Jadi pertama kita menyerahkan pada Allah. Jadi poin pertama bahwa kita harus betul percaya bahwa Allah berkuasa hidup kita. Dan yang kedua, kita juga harus memiliki sikap empati. Empati artinya kita harus memiliki sikap untuk bagaimana merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan lebih pada itu kita juga bagaimana kita membantu mereka yang berkekurangan. Kalau bisa kita tidak bisa langsung menyumbangkan, kita mungkin menitipkan kepada misalnya ke gereja, itu ada lembaga-lembaga sosial, ada mungkin jadi orang bencana alam. Mungkin hanya baju kita yang ada di rumah ya kita berbagi kepada mereka. Kita seperti beberapa bungkus. Kita bukan soal materinya, soal barangnya, tetapi kita terpanggil untuk membawa. Kita terpanggil untuk membantu. Itu yang paling penting. Jangan pernah kita berpikir, aku kan cuma sedikit uang, aku tidak punya. Bukan di situ, tetapi bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita. Itu sudah cukup. Jadi kita mampu menunjukkan walaupun kecil, yakin juga dengan saat yang bersama Tuhan juga akan memberi kita rahmat. Tuhan mengharapkan kita juga ketika kita memberi kepada orang lain, itu kita juga di satu sisi kita juga sebenarnya sedang memohon berkat dari Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan berkat lebih banyak kepada kita. Seperti Pak Firman kemarin, kita mendapatkan inspirasi, dia memuatkan lagi gereja, memuatkan lagi anak-anaknya. Itu, jadi kita saling memuatkan dalam hidup kita antara satu dengan yang lain. Apapun yang bisa kita buat. Lalu yang berikut, ada beberapa kisah mujizat tadi yang bisa ditemukan dalam kitab suci. Yang pertama, mujizat Yesus menyembuhkan orang kusta. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Inilah mujizat penyembuhan dan masih banyak dalam kitab suci. Dari masing-masing mujizat itu memiliki makna arti. Mujizat penyembuhan menunjukkan bahwa penyakit seringkali kita orang takut dengan sakit, stres dengan sakit, kita yakin bahwa pasti akan sembuh. Selain kita juga berobat, kita percaya kepada Tuhan. Karena mujizat mengusir setan, seringkali orang masih percaya pada dunia mistik. Kita harus percaya pada Tuhan bahwa Allah bisa mengusir. Tentu kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Menaklukkan alam, Yesus meredakan angin ribut, Yesus berjalan di atas air. Inilah bentuk bagaimana Allah berkuasa atas alam, atas manusia. Bukan hanya manusia, juga alam. Alam takut di bawah kekuasaan Allah, kekuasaan Yesus. Angin ribut. Bagaimana kita ingat cerita ini? Diredakanlah yang tiba-tiba angin banyak, berhentilah angin, stop. Situlah menunjukkan bahwa kebesaran Allah bukan untuk disombongkan, tetapi memang
Allah menunjukkan supaya kita harus betul-betul percaya kepada Dia. Itulah beberapa poin penting yang bisa Bapak bagikan berkaitan dengan pendalaman kita materi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kita. Dan jangan lupa pembelajaran kita hari ini, refleksi kita hari ini, kita juga harus bisa membantu orang yang memiliki berkekurangan. Seperti Yesus membantu orang itu karena Dia punya belas kasihan, kita juga harus punya belas kasih. Kita sebagai murid, maka kita harus bisa meneruskan apa yang dilakukan Yesus dalam hidup. Terima kasih. Mari kita mencoba menyanyikan kembali lagu musik nyata bahwa kita merasakan kembali apa yang sudah kita dalami. Kuasa Tuhan. Bersama kembali tempat diri. Tak ada yang mustahil. Apa yang terlihat mustahil bagi itu sangat bagi saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya saat itu nyata tenaga kekuatan yang menolongnya Tuhan ketika ku percaya mujizat itu nyata. Terima kasih. Lagu ini sekali lagi hanya mengingatkan kita bahwa Allah selalu membantu kita dan kita juga harus membantu orang lain. Kita harus percaya bahwa mujizat itu nyata. Artinya tidak ada mustahil. Tapi kita juga jangan lupa ketika kita sudah menerima berkat dari Tuhan, kita harus membagi berkat itu kepada orang, membantu orang yang berdoa. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Oke, terima kasih anak.